Nama aku Yulia, usia aku hampir 30 tahun. Aku adalah seorang ibu dari 2 orang anak lelaki dan seorang istri dari seorang suami. Operasi yang pernah aku lakuin di dalam hidup aku hanya ada 3 kali. Operasi yang pertama adalah operasi gigi bungsu belakang aku, dan 2 operasi sisanya adalah operasi sesar ketika aku melahirkan anak aku yang pertama dan anak aku yang kedua. Operasi kali ini agak berbeda dari sebelumnya, jadi singkatnya, 1 bulan lalu aku berangkat ke Korea untuk melakukan 2 jenis operasi sekaligus di dalam waktu yang bersamaan. Operasi apa ajakah itu? Operasi yang pertama adalah operasi implan payudara bersamaan dengan operasi nose reduction. Wow, wait. Aku kan diet dan fitness influencer. Ngapain implan payudara segala? Gedein aja payudaranya pakai pola latihan, ya kan? Oke, aku tahu sebagian besar dari kalian bakalan berpikiran seperti itu. Well, aku akan jelasin ini di video lain sih sebenarnya. Tapi inti singkatnya adalah volume payudara nggak bisa diisi pakai otot. Titik. Cara untuk menambah volume payudara hanya ada 3. Diisi dengan ASI atau air susu ibu. Yang kedua, dengan penambahan lemak keseluruhan lemak tubuh kita. Yang ketiga, dengan cara implan. Titik. Dan please, gak usah sebut-sebut krim pembesar ataupun teknik-teknik halu lainnya. Karena jauh di dalam lubuk hati kalian. Seperti kalian tahu kan, kalau teknik-teknik kayak gitu udah jelas gak mempan, ya kan? So, singkat cerita, inilah pengalaman aku. Video ini tidak bertujuan untuk menghasut atau mengajak siapapun untuk melakukan operasi plastik jenis apapun. Video ini ditargetkan untuk orang-orang yang telah dewasa atau di atas umur. Video ini menargetkan orang-orang yang memang sudah memiliki tujuan untuk melakukan operasi plastik sebelumnya. Bagi yang tidak memiliki tujuan tersebut, dipersilahkan untuk tidak menonton video ini. Video ini hanya berisi informasi, pengalaman, dan cerita pribadi saja. Informasi yang terkandung di dalam video ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti saran dari dokter. Lakukanlah konsultasi lebih lanjut dengan dokter dan ahli medis yang berlisensi. Thank you. Hai YouTube, episode kali ini agak lumayan berbeda kalau dibandingin sama berbagai jenis video yang udah pernah aku upload sebelumnya. Oke, sekarang waktunya masuk ke inti dari video, tapi aku pingin kalian yang udah subscribe aku, jangan lupa untuk klik ring bell button, supaya kalau besok-besok aku upload video soal recovery pasca operasi atau video diet lainnya, kalian bakal dapat notifikasi langsung. Klinik di Korea itu banyak banget, tapi ada juga yang bodong. Itu kenapa sebagai orang asing agak terlalu beresiko untuk pilih klinik sendiri. Itu kenapa juga alasan aku pribadi lebih memilih untuk menggunakan agency. Keuntungan menggunakan jasa mereka itu banyak. Yang pertama, membantu memilih klinik. Ini paling penting. Dan yang kedua adalah unlimited konsultasi jarak jauh dari sebelum kita berangkat ke Korea sampai berbulan-bulan setelah kita operasi sekalipun. Lalu antar jemput gratis, lalu subsidi harga obat untuk orang-orang asing, lalu termasuk juga diskusi tentang pemilihan hotel, lalu selanjutnya adalah penerjemah gratis selama proses konsultasi dan pasca operasi. Total harga operasi meskipun dengan ataupun tanpa jasa mereka pada akhirnya bakalan sama-sama juga. Jadi kalau saran aku pribadi lebih enak dan lebih aman menggunakan jasa mereka. Untuk informasi lebih detail enaknya kalian cek langsung website mereka karena kebetulan mereka juga punya website yang berbahasa Indonesia. Oke guys, ini adalah tim dari Beauty Korea. Ini adalah Nana. Nana adalah orang Korea asli yang udah ngebantu banyak banget pasien operasi. Lalu Selin adalah orang Indonesia yang juga bergabung di tim Beauty Korea. So, Banobagi punya 4 gedung. Yang pertama khusus operasi plastik dan di belakangnya khusus untuk dental clinic. Lalu selanjutnya ini untuk hair transplant bagian rambut. Yang keempat ini adalah khusus untuk dermatologi. Dan aku sekarang bakalan ngajakin kalian keliling untuk lihat-lihat di dalamnya. Dan ini adalah list treatment dan specification yang mereka punya dari hair transplant, dari operasi plastik, botox, kosmetik, whitening, dan juga untuk breast implant segala macam komplit.
Dan ini adalah before after book yang mereka punya, dan yang aku pegang kali ini adalah khusus untuk implan payudara. Jadi kalau dilihat ini hasilnya tuh beda-beda ya. Ada yang payudaranya tuh natural banget, jatuhnya mengikuti gravitasi, ada juga yang montok kenceng banget. Dan di buku ini adalah hasil-hasil implan payudara dari klinik ini sendiri. Dan nextnya ini adalah buku transformasi before after pasien mereka yang spesifiknya lebih ke operasi muka. Jadi kalian bisa lihat hasilnya tuh beda banget, luar biasa, kayak wow, hebat sih ya. Jadi kalau kalian perlu inspirasi, kalian bisa lihat-lihat dulu sebelum konsultasi. Hari konsultasi adalah hari yang sama dengan hari dilakukannya tindakan operasi. Jadi setelah aku puasa kurang lebih 12 jam, step sebelum aku konsultasi dan ketemu dokter adalah medical check up. Medical check up yang pertama dimulai dari pengambilan darah, lalu setelah ini aku tuh ambil foto before after, cuman karena aku nggak pakai baju di fotonya, jadi nggak bisa aku upload di sini. Dan setelah itu baru kita masuk ke step yang selanjutnya. Di lantai 2 ini, pihak Banobagi menginterview aku tentang riwayat kesehatan dan riwayat obat yang sedang atau pernah aku konsumsi. Kalau begitu, kapan terakhir menstruasinya? Aku suka deh karena mereka tuh bener-bener detail banget. Contoh-contoh pertanyaan yang mereka tanyain adalah, udah pernah operasi apa aja? Terus ada rencana punya anak lagi atau enggak? Ada bekas keloid di operasi yang dulu atau enggak? Dan berbagai pertanyaan detail lainnya. Dan mereka juga ngebantu ngamatin bagian tubuh aku sebelum aku konsultasi sama dokter. Supaya pas nanti saat konsultasi, nggak ada poin penting yang aku lupa sampein ke dokter. Oke, sekarang waktunya ngebahas jenis implan. Oke, jadi implan yang mereka punya semuanya bentuknya bundar. Jadi yang teardrop shape itu udah nggak dianjurin lagi ternyata. Dan untuk jenis implan ini aku sukanya bisa disesuaikan dengan budget kita masing-masing. Untuk yang punya budget agak terbatas, disaranin menggunakan yang ini. Ini buatan Korea, kualitasnya bagus banget, cuman harganya lebih murah. Tapi kalau yang budgetnya agak berlebih, disaranin menggunakan Motiva. Motiva ini punya garansi 5 tahun. Dan saat aku coba pegang-pegang bedanya, ini tuh kayak nggak ada bedanya sih. Cuma yang Motiva itu bagian tekstur kulit luarnya agak lebih tebal sedikit aja. Tapi overall bedanya kayak nggak signifikan sama sekali. Motiva has like 5 years warranty service. So, akhirnya dokter kasih aku Motiva yang Demi 360 cc. Dan untuk kalian yang penasaran banget sama detail tentang Motiva ini, kayak seberapa baguskah, buatan manakah, bla bla bla, kalian bisa langsung cek ke website mereka aja, bakalan jauh lebih lengkap. Konsultasi. So, konsultasi hidung dan payudara dilakuin di waktu yang sama karena kebetulan Dokter Noh adalah dokter yang bakal ngelakuin 2 tindakan operasi ini secara bersamaan. Step awalnya dokter menanyakan contoh referensi hidung dan payudara yang aku mau, lalu dokter mulai observasi bentuk hidung aku. Hidung. Oke, sebenarnya hidung aku nggak pingin terlalu dianeh-anehin, aku cuman pingin kecilin bagian cuping hidungnya aja, bener-bener itu aja. Tapi dokternya bilang tulang pangkal hidung aku juga sebaiknya ternyata dikecilin juga, termasuk ada benjolan di bagian atas itu yang kayak bump kecil itu juga harus agak sedikit dikikis, karena supaya nanti hasil akhirnya tuh lebih seimbang sama bentuk cuping hidung nanti yang jadi lebih kecil. Dan hidung aku tuh dari lahir udah lumayan tinggi banget, jadi di sini nggak perlu implan sama sekali. Karena kalau dipaksain ditambahin implan, yang ada hidung aku bakalan jadi lebih aneh. Sekarang payudara. Jadi sebelum diskusi, dokter memulai dengan menggambar dan mengukur bagian payudara aku dan segala detailnya. Lalu di sini aku juga sambil jelasin ke dokternya tentang pola aktivitas aku apa aja. Karena di masa depan aku ada rencana untuk ngebentuk banyak otot dan menghilangkan body fat aku yang lumayan banyak. Jadi aku pingin dokternya tahu kalau di masa depan body fat aku bakalan jauh lebih rendah daripada ini.
Dan aku juga kasih contoh gambar-gambar badan yang ingin aku raih di masa depan. Dan gambar yang aku kasih ini adalah konsep keseluruhan yang aku mau. Dari mulai bentuk dan volume payudara sampai termasuk kurang lebihnya estimasi body fat yang ingin aku raih di masa depan. Setelah diskusi yang lumayan detail dan juga hasil pengukuran yang udah dokter bikin, akhirnya ini adalah estimasi range ukuran implan Motiva yang ideal untuk bentuk dan ukuran payudara aku. Jauh sebelum aku berangkat ke Korea, aku udah searching banyak banget dan aku udah punya special notes yang isinya itu tentang hal yang aku mau dan notes yang aku nggak mau. Jadi aku udah punya special notes ini yang bisa aku sampaikan ke dokter supaya aku tuh nggak lupa gitu ketika aku konsultasi. Contoh notesnya apa aja? Yang pertama tentang payudara ya. Aku nggak mau payudara aku yang terlalu drop dan terlalu jatuh ketika aku nggak pakai bra. Lalu yang kedua, aku juga nggak mau ukuran payudara atau bentuk payudara yang terlalu menyusahkan ketika aku olahraga. Lalu poin yang ketiga, aku juga nggak mau implan yang saat nanti body fat aku rendah, itu tuh garis implannya kelihatan ngebulet jelas fake banget gitu. Aku pingin meskipun body fat aku rendah, tapi garis payudaranya tuh masih lebih halus gitu, lumayan lah, nggak terlalu fake banget. Dan di sini yang bikin aku happy banget, dokternya itu ngejelasinnya tuh sabar banget. Segitu pertanyaan dan detail yang aku sampaikan itu banyak banget, aku lumayan cerewet sih. Tapi dokternya bener-bener kayak, oh my god, I'm so happy, thank you. Step terakhir, jadi meskipun setelah melalui diskusi yang detail dengan dokter, pihak Banobagi tetap menanyakan lagi apakah ada hal yang ingin aku sampaikan lagi ke dokternya kah, ada hal yang lupa ditanyain lagi kah, ataupun hal-hal detail lainnya. Dan aku juga harus menandatangani surat pernyataan karena itu memang prosedurnya. Lalu setelah itu, aku harus mempersiapkan untuk operasi. Dan di sini Scott, Celine ataupun Nana udah nggak boleh ikut lagi. Jadi dengan percaya diri dan penuh keberanian, aku pergi guys. Bye-bye, aku operasi dulu. Operasi plastik jenis apapun gak akan pernah bisa membantu mengobati rasa insecure ataupun rasa nggak percaya diri siapapun. Karena tanpa adanya upaya untuk merubah diri kita yang ada di dalam, yang ada di sini, dan yang ada di sini, maka perubahan ataupun perbaikan bentuk fisik dalam upaya apapun nggak akan pernah berpengaruh banyak. Poin yang kedua adalah, apapun yang ingin kalian raih, tapi sesuatu itu masih bisa dicapai dengan cara alami, baik itu dengan cara diet ataupun fitness, sebaiknya diraih melalui cara yang masih alami aja. Intinya sih, jangan pernah menjadi orang yang fokus memperbaiki penampilan dan fisik luarnya dulu kalau organ dalamnya aja masih jorok banget dan gak keurus gitu. Oke guys, aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Dan bagi teman-teman yang masih mungkin punya berbagai jenis pertanyaan lain yang masih bisa aku jawab, dalam artian bukan pertanyaan yang terlalu spesifik ke konsultasi medis ya. Berbagai jenis pertanyaan yang mungkin masih bisa aku jawab, kalian masih bisa bebas bertanya di comment section karena nanti akan aku jawab di video selanjutnya. Silakan, bebas bertanya. Aku bakalan happy banget buat jawab. So thank you buat video kali ini. Jangan lupa buat klik ring bell button sekali lagi. Bye-bye. Jadi kalau nafas tuh kayak susah jelasinnya, kayak berat, kayak pegel.